Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maram Nur Aini dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi obat dengan penyakit. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya itu berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Nah, efek di sini itu lebih banyak merugikannya daripada menguntungkan. Menguntungkannya itu hanya pada beberapa kombinasi obat saja. Nah, kemudian obat-obat dapat berinteraksi satu sama lain menurut mekanisme. Yang pertama ada perubahan absorpsi. Perubahan absorpsi ini mekanismenya itu obat-obat dapat menghambat absorpsi obat lain melintasi membran biologik. Yang kedua ada perubahan metabolisme. Mekanismenya itu induksi atau kompetisi masing-masing obat memperebutkan enzim-enzim metabolisme. Yang ketiga, ada kompetisi protein plasma. Obat-obatan yang mengikat protein plasma dapat bersaing dengan obat lain, memperebutkan pengikatan protein. Dan yang keempat, ada perubahan ekskresi. Mekanismenya itu, obat-obatan dapat bekerja pada ginjal untuk mengurangi ekskresi zat tertentu. Kemudian ada interaksi. Interaksi obat dengan obat terjadi pada pemberian obat lebih dari satu. Dapat terjadi pada fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Hasil interaksi berupa efek hilang, bertambah, maupun berkurang. Kemudian ada interaksi obat dengan laboratorium. Terjadi reaksi antara reagen dengan obat menyebabkan kesalahan dalam hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian, interaksi obat dengan makanan. Interaksi obat dengan makanan ini terjadi di lambung, dapat menyebabkan peningkatan, perlambatan, atau penurunan efek. Kemudian, ada interaksi obat dengan penyakit, yang dapat menyebabkan pemberatan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit ini merupakan penggunaan obat tertentu yang dapat memperburuk penyakit lain yang diderita. Misalnya, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS yang bisa menambah keluhan penderita gangguan lambung. Contoh lain dari interaksi obat dengan penyakit, interaksi obat antihipertensi. Obat antihipertensi, saya ambil obat captopril dengan penyakit penekanan sumsum tulang. Obat captopril ini merupakan golongan dari ACE inhibitor. ACE inhibitor ini dapat menyebabkan penekanan sumsum tulang. Jarang pada pasien yang tidak rumit, tetapi lebih sering pada pasien dengan gangguan ginjal, terutama jika mereka juga memiliki penyakit kolagen vaskular seperti lupus eritematosus sistemik atau skleroderma. Pemantauan jumlah darah, khususnya sel darah putih, itu harus dipertimbangkan. Kemudian, ada obat hidroklorotiazid atau HCT dengan penyakit sirosis. Obat klorotiazid ini merupakan golongan dari tiazid. Pasien dengan penyakit hati berat atau sirosis ini sangat rentan terhadap alkalosis hipokalemik yang diinduksi tiazid. Konsentrasi amonia dalam darah lebih ditingkatkan pada pasien dengan konsentrasi yang sebelumnya meningkat, ensefalopati hepatik, dan kematian terjadi sekunder akibat perubahan elektrolit yang menyertai penggunaan diuretik. Kemudian ada tiazid diuretik dengan osteoporosis. Pengobatan hipertensi mempengaruhi kepadatan mineral tulang dan oleh karena itu dapat memperburuk osteoporosis. Kemudian ada obat antidiabetes. Saya ambil contoh obat metformin dengan penyakit asidosis laktat. Pasien-pasien dengan kondisi-kondisi ini mungkin berada pada risiko yang meningkat untuk pengembangan asidosis laktat, yang merupakan suatu komplikasi metabolik yang jarang tetapi serius terkait dengan akumulasi metformin dalam plasma. Penggunaan metformin ini dikontraindikasikan pada pasien dengan disfungsi ginjal, gagal jantung yang memerlukan pengobatan farmakologi. Kemudian ada obat insulin dengan penyakit hipoglikemik. Penyakit hipoglikemik atau gula darah rendah. Hipoglikemik ini biasanya dapat terjadi selama pengobatan dengan insulin dan atau agen hipoglikemik oral. Perawatan harus diambil pada pasien yang mungkin sangat rentan terhadap pengembangan episode hipoglikemik selama penggunaan obat ini, termasuk mereka yang lemah atau kekurangan gizi, mereka dengan mekanisme
kontraregulator yang rusak. Contohnya itu neuropati otonom dan adrenal atau insufisiensi hipofisis. Kemudian ada interaksi obat antiaritmia dengan penyakit. Obat disopiramid dengan penyakit disfungsi hati atau penyakit hati. Disopiramid sebagian dimetabolisme oleh hati. Waktu paruh plasma disopiramid berkepanjangan pada pasien dengan disfungsi hati. Terapi dengan disopiramid harus diberikan secara hati-hati dan dosis dikurangi pada pasien dengan fungsi hati yang terganggu. Kemudian, pada obat disopiramid dengan penyakit hipokalemia, ketidakseimbangan elektrolit atau hipokalemia dapat mengubah efektivitas terapi agen antiaritmia. Hipokalemia dan hipomagnesemia dapat mengurangi efektivitas agen antiaritmia. Kemudian, obat adenosin dengan penyakit bronkokonstriksi. Penyakit bronkokonstriksi ini merupakan suatu kondisi di mana otot-otot polos dari bronkus itu berkontraksi. Adenosin menginduksi degranulasi sel mas dan pelepasan histamin. Bronkokonstriksi telah dilaporkan pada pasien dengan asma selama terapi dengan adenosin. Terapi dengan adenosin itu harus diberikan secara hati-hati pada pasien dengan penyakit paru-paru obstruktif yang tidak berhubungan dengan bronkokonstriksi atau emfysemia atau bronkritis, dan harus dihindari pada pasien bronkokonstriksi atau asma. Interaksi obat antidepresi dengan penyakit. Interaksi obat amitriptilin dengan penyakit glaukoma. Antidepresan trisiklik atau amitriptilin memiliki efek pada ukuran pupil yang menyebabkan pelebaran. Efek ini berpotensi mempersempit sudut mata yang mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular dan glaukoma sudut tertutup, terutama pada pasien yang memiliki kecenderungan. Obat-obat ini harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan sudut anatomi yang sempit atau riwayat glaukoma. Interaksi pada sertralin dengan penyakit mania. Inhibitor reuptake serotonin selektif atau SSRI, termasuk juga sertralin, seperti antidepresan lainnya, kadang-kadang dapat menyebabkan atau mengaktifkan mania atau hipomania. Pasien dengan gangguan bipolar umumnya lebih mungkin mengalami mania dari antidepresan. Terapi dengan SSRI harus diberikan secara hati-hati pada pasien dengan riwayat mania atau gangguan bipolar. Interaksi obat amitriptilin dengan penyakit hipertiroidisme. Obat amitriptilin ini merupakan jenis dari antidepresan trisiklik. Antidepresan trisiklik ini harus diberikan dengan hati-hati pada pasien hipertiroid atau disorders gangguan tiroid, atau mereka yang menerima pengobatan tiroid karena mereka dapat mengembangkan aritmia ketika obat ini diberikan. Kemudian yang terakhir, ada interaksi obat antikonvulsi. Ada interaksi obat phenytoins yang termasuk pada jenis hydantoins dengan penyakit anemia megaloblastik. Antikonvulsan hydantoin dapat mengganggu metabolisme folat dan memicu makrositosis dan anemia megaloblastik yang biasanya merespon terapi asam folat. Reaksi-reaksi ini jarang terjadi tetapi mungkin menjadi perhatian pada pasien dengan anemia megaloblastik atau defisiensi folat yang menerima terapi hydantoin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.